Nabung emas, nabung saham, saya lebih prefer nabung saham. Kenapa? Nonton di video ini. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Joseph. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya akan sharing kenapa saya lebih prefer nabung saham dibanding dengan nabung emas. Alasan yang pertama itu karena saya sedang menabung saham dan saya sedang menikmati cuan dari nabung saham. Kenapa? Apabila kalian nonton video saya akhir-akhir ini, saya sedang menabung saham TLTL di sebelah sini dan saya sedang floating profit 30% lebih, dan itu bukan intinya. Intinya adalah saya mendapat dividen lebih dari 30-an%. Ya, dapat dividen. Dan setelah saya dapat dividen, saya masih punya sahamnya. Beda banget sama emas yang tidak bisa memberikan kalian dividen. Emas hanya bisa memberikan kalian capital gain saja, yaitu artinya keuntungan antara selisih harga kalian beli dengan selisih harga jual. Tapi kalau di saham ini beda banget, ya, kalian bisa menerima namanya dividen. Salah satu contohnya adalah video saya sebelah sini, saya beli saham Total, tahun lalu saya terima dividen 7%, tahun ini saya terima dividen sekitar 30-an%. Jadi ya, udah 40% saya dapat dari saham TOTL ini. Dan yang terpenting, saya masih punya sahamnya. Kemungkinan depan ya, saya masih bisa dapat dividen lagi, atau saya masih bisa dapat capital gain lagi. Yang itu tidak mungkin kalian dapatkan daripada nabung di emas. Tapi harus dimandat juga kalian, kalau tidak semua perusahaan itu membagikan dividen kepada investor, ya. Jadi kalian harus menganalisa kembali apakah perusahaan yang kalian investasikan itu membagikan dividen. Ada yang rutin setiap tahun, ada yang setahun beberapa kali juga, bahkan ada yang tidak memberikan dividen. Jadi ingat ya, tidak seenak seperti yang saya alami, karena tidak semua saham saya terima dividen. Yang kedua, cuannya kemungkinan lebih cepat. Kemungkinan, bukan pasti. Saya ambil contoh, ya kemarin kan harga emas sempat naik ya, break all time high di 2000 lebih per troy ounce gitu ya. Lalu saya coba melihat ya, di bulan Maret pas pertama kali ya COVID dinyatakan ada di muka bumi ini, harga emas waktu di 1.400. Ke sekarang ya, Mei 2023 hanya baru naik 36%. Itu sekitar berapa tahun ya? Sekitar 3 tahunan gitu ya. Lalu kita bisa bandingkan dengan saham TOTL yang saya nabung tidak sampai 2 tahun. Ya, kurang lebih profit sekitar 34% plus dapat dividen juga. Ya, lalu kita bandingkan juga dengan nabung saham saya di sini, di mana saya taruh kalau ya nabung saham setiap bulan 2 juta, kita bisa lihat memang dari rezeki. Ya, saya nabung saham S Hardware nggak sampai setengah tahun, udah floating profit 34%. Nabung saham BSDE kurang lebih 6 bulan, sekitar 25%. Tentu juga ada yang rugi ya. Ya, sama juga dengan emas, kan nggak mungkin untung terus kan, ada kemungkinan juga rugi. Tapi ya, apabila kalian untung, kemungkinan untungnya itu lebih cepat. Tapi kebalikannya juga, ya, karena ini berhubungan dengan fluktuasi. Artinya, kalau di saham kalian kemungkinan untungnya lebih cepat, tapi kebalikannya, kalau rugi emas itu mungkin tidak terlalu gimana-gimana banget. Mungkin kalau di emas, rugi cuma mungkin 15%, 20%, 30%, ya. Nggak mungkin sampai 70%, 80% itu nggak mungkin gitu ya. Sangat-sangat tidak mungkin. Tapi kalau di saham mungkin banget. Kalian salah beli saham misalkan BBHI, beli saham Goto di awal-awal, itu mungkin minus 50% gitu ya. Jadi kebalikannya juga, cuannya bisa lebih cepat, tapi kebalikannya juga resikonya lebih besar, dan mungkin kalian loss-nya juga lebih cepat. Tentu setiap hal ada plus minusnya. Nah, saya udah sharing pengalaman saya pribadi, kenapa saya lebih suka nabung saham dibanding nabung emas. Tapi saya tahu banget di luar sana banyak banget ya pekerja-pekerja, ibu-ibu, guru-guru yang dari dulu mindsetnya menabung emas. Itu tidak salah sama sekali, silahkan dilanjutkan. Saya tahu banget ya, saya pernah sharing di satu acara di Pegadaian, mereka punya program menabung emas. Dan ada seorang guru yang ya cuman guru biasa doang, pendapatan juga tidak terlalu tinggi, tapi sampai akhir dia pensiun dia bisa nabung ya lumayan lah,
ya dikasih tahu nominalnya, dan ini ya dalam investasi dalam jangka waktu yang panjang sekali dan menghasilkan yang lumayan gitu ya. Jadi saya dia bilang nabung emas ini jelek, cuman kalau saya lebih prefer nabung saham, dan so far saya cukup senang dengan setelah nabung saham saya tidak terlalu agresif, cukup menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk menabung saham, dan kalian bisa stay tune di channel ini karena saya bakal sharing terus setiap bulan saya nabung saham, update-annya seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa mencapai 100 juta pertama kita dengan nabung 2 juta per bulan. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye.